Berbaliklah. Angkat bajumu ke atas. Tuan PI, semua orang sudah datang. Sedala, semuanya keluar saja. Guru, wanita dari seluruh pelosok negeri sudah kami cari semua. Tapi masih belum ketemu. Wanita yang memiliki tanda lahir berupa bunga persik di pinggang. Wanita dengan bunga persik gelap di pinggang ini, satu-satunya di dunia. Tubuh murniin. Tuan PI sejak lahir memiliki tubuh murni yang harus bersatu dengan tubuh murni yin. Untuk sepenuhnya menghilangkan racun yin di dalam tubuh. Jika tidak, Anda tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Xiaoshi, surat penerimaan universitasmu, ibu sudah dapatkannya. Itu universitas musik Jiangcheng yang selalu kamu inginkan. 2 hari ini, kamu tidak usah antar makanan ojek online dulu. Siapkan untuk mendaftar ke kampus. Bu, aku tidak mau kuliah di universitas ini, belajar musik terlalu banyak biaya. Kamu mau segera melakukan transplantasi ginjal, masih butuh banyak uang. Kalau aku antar makanan lebih banyak, mungkin bisa. Keinginan terbesar ibu adalah agar kamu bisa berhasil dalam hidup. Pergi kuliah saja, lagipah penyakitku ini juga tidak bisa disembuhkan. Aku hidup seperti ini hanya memberatkanmu, lebih baik aku mati saja. Bu, jangan bilang seperti itu. Nona tidak apa-apa kan? Mau kami antar ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku tidak apa-apa. Aku harus antar pesanan makanan lagi. Semoga Tuan menikmati makanannya. Kenapa lambat sekali? Untung tidak melebihi waktu. Sakit sekali, hanya bisa mengobati luka di klub ini dulu. Kenapa racun yin kambuh lagi? Wanita dengan bunga persik gelap di pinggang ini adalah satu-satunya tubuh murni yin di dunia. Tuan PI sejak lahir memiliki tubuh murni yang harus bersatu dengan tubuh murni yin untuk sepenuhnya menghilangkan racun yin di dalam tubuh. Maaf Pak, apakah ini kamar pribadi yang Anda pesan? Saya akan keluar sekarang. Lepaskan bajumu. Ah, Lepaskan. apa yang mau kamu lakukan? Aku peringatkan loh. Saat racun yin kambuh, hanya dengan bersentuhan kulit dengan pemilik tubuh murni yin bisa meredakan gejalanya. Lepaskan aku. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan. Aku akan bunuh diri di depanmu. Taruh botolnya dulu. Kamu minggir dulu. Halo. Cepat selidiki seorang wanita untukku. Bu.
Kamu lagi ngapain bungkus-bungkus barang? Bukannya kamu mau operasi sebentar lagi? Operasi APA lagi? Biaya sekolahmu? Belum ada bayangan. Halo, apakah ini teman sekelas Ning 11? Halo, apa salah? Baru saja ada seorang miliuner misterius. Tidak hanya membiayai uang sekolahmu 4 tahun, tapi tiap semester. Juga memberikan beasiswa tambahan 50.000. Selamat ya, Ning 11. Kamu bisa datang ke sekolah untuk daftar ulang. Halo semua, saya Ning 11. Terima kasih kepada pimpinan dan guru sekolah, terima kasih ibu yang selalu mendukung saya. Kedepannya saya akan terus berusaha, tidak mengecewakan harapan guru dan keluarga. Pidato saya selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan siswa berprestasi kami. Ning 11, atas pidatonya. Ya, Ning 11, si ayam kampung dari desa terpencil. Berani jadi perwakilan pidato mahasiswa baru kita? Dilihat dari wajah dan latar belakang, Ning 11 ini. Nggak pantas ngaitin bunga sekolah kita. Sampah macam apa ini? Berani disemain sama aku? Selanjutnya, dengan semangat terbaik dan tepuk tangan meriah, mari sambut pemegang saham terbesar Universitas Musik Jiangcheng, yaitu donatur biaya sekolah Ning 11 selama 4 tahun. Bapak Pei Sichen. Astaga, bos konglomerat super kaya, Pei Yi. Dia mau datang ke upacara penerimaan mahasiswa baru kita? Ning 11 si miskin kampungan ini. Pantas aja dapat bantuan dari orang terkaya? Ningshi, Kamuhila, cepat ambil bunga itu. Bapak Pei, terima kasih atas bantuannya. Uang sekolah dan biaya hidup 4 tahun ini. Pasti akan saya kembalikan. Kembalikan? Kamu tahu yang aku mau apa? Bapak Pei, saya bukan tipe wanita yang Bapak kira. Paling-paling, saya tolak bantuan Bapak saja. Dikeluarkan di depan umum saat upacara. Dicabut selamanya hak masuknya. Ditambah bayar denda 1.000 kali lipat dari bantuan. Semua ini bisa kamu abaikan. Tapi, kondisi ibumu? Bisa tahan gak sih? Tiga. Dua. Harapan terbesar ibu, kamu bisa keluar dari desa miskin itu. Untuk kuliah. Lagi pula penyakitku ini sudah nggak bisa disembuhkan. Aku hidup begini cuma jadi beban kamu, mending mati aja. Selamat, Tuan Pei, akhirnya menemukan. Tubuh murni in satu-satunya di dunia. Asal Tuan sekamar dengan Ning 11, racun yang bisa dinetralisir. Hanjiang Yumer seratus tangan hanya. Katanya. Yang murni yang dan yin ini, secara alami saling tolak. Apalagi racun yang dalam tubuh Tuan terlalu kuat, kalau disatukan. Pasti akan sangat merusak tubuh Ning 11. Ringan cacat, berat mati. Kalau begitu, untuk dia. Atur urusan pemakamannya. Baik. Tuan Pei, ini surat hutang yang saya tulis untuk Anda. Bunganya juga dihitung seperti pinjaman bank. Uang Tuan untuk mengobati ibuku, saya nggak akan telat bayar. Tuan Pei, ini mau apa? Saya cuma mahasiswa yang nggak punya keluarga, nggak punya background. Saya nggak bisa kasih apa-apa ke kamu. Kamu mau apa sih sebenarnya? Aku mau. Pertama kalimu. Bukan Tuan Pei,
Saya bukan tipe yang gampangan sama laki-laki. 500 juta. Saya nggak mau uangmu. 1 miliar. Tuan Pei, saya nggak akan jual harga diri demi uang. Tuan Pei, kapan Tuan? Mengurus buku nikah buat kita berdua? Kita baru kenal kurang dari sehari. Masa nikah sembarangan? Nggak boleh. Sekarang kamu bercerai sama aku. Mau cerai? Ya bisa aja. Kapan kamu kasih pertama kali muka aku? Kapan kita cerai? Malam ini kasih aku. Besok kita langsung cerai. Tuan Pei, aku benar-benar nggak mau. Halo? Aku kasih waktu 3 menit. Cariin ibu Ning 11 buat aku. Aku setuju. Jangan ganggu ibuku. Aku cuma belum siap aja. Aku cuma kasih waktu 3 hari. Nyonya, mulai sekarang Anda tinggal di kamar tidur ini. Tuan Pei, bukannya kau bilang, ini kamar untukku sendiri? Apa yang kau lakukan ini? Kau bilang kasih waktu 3 hari. Aku belum siap sekarang. Asalkan Bapak sekamar dengan Ning 11, racun yang bisa dinetralisir. Tuan Pei, Kalau nggak mau, jangan bergerak sembarangan. Nanti aku nggak jamin. Apa yang akan kulakukan padamu? Tuan Pei, badanmu kok panas banget? Apa Bapak demam? Aku temani ke rumah sakit yuk. Bu, gimana kabarmu di rumah sakit? Xiao 11, aku baru mau telepon kamu. Hari ini ada beberapa ahli dari luar negeri di rumah sakit. Khusus buatkan rencana operasi transplantasi untukku. Katanya semua ini diatur kakek Pei. Xiao Shi, kakek Pei ini hubungannya apa sama kamu? Kenapa dia budget operation sama keluarga kita, Xiao Shi? Kakek Pei udah bantu kita banyak. Nanti kalau ada kesempatan, kamu harus balas budi yang baik ya. Pei si Chen ini. Aku udah begitu melawannya, dia masih mau bantu aku. Kenapa dia harus menikahiku ya? Tuan Pei, terima kasih atas semua yang kau lakukan untuk nyelamatin ibuku. Tenang, semua biayanya nanti setelah aku lulus kerja. Pasti akan segera bayar. Cuma transaksi aja. Lakukan tugasmu, jangan mikirin yang lain. Cepetan! Yang hidup, buang semua kerengan bangga ini. Cepetan! Mama Zhang, karangan bunga ini buat apa sih? Bukannya Tuan Pei baik-baik aja? Kakek Pei emang penguasa yang sangat berkuasa. Tapi karena terlahir dengan tubuh murniang, dia sering sakit-sakitan. Setiap kambuh, rasanya kayak terbakar, sangat menyiksa, bahkan sangat mungkin gak bisa hidup sampai umur 30 tahun. Makanya, sanak keluarga yang ngincar posisi kepala keluarga selalu kirim barang sial ini buat kutuk kakek Pei. Seserius itu? Terus, kata dokter gimana? Kata ahli, penyakit kakek Pei cuma bisa sembuh kalau
bersatu dengan wanita bertubuh murni Yin. Nyonya, Anda ini satu-satunya di dunia yang punya tubuh murni Yin. Agar kakek Pei bisa bertahan hidup, Anda harus bekerja sama dengannya. Aku mau keperawananmu. Bukan gak bisa cerai. Kapan kamu kasih keperawananmu padaku? Kapan itu kita cerai? Ternyata dia bukan pria brengsek yang main-main dengan wanita. Dia menikah denganku hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau nggak mau, jangan gerak-gerak, atau aku nggak jamin. Aku bakal ngapain ke kamu? Dia mempertaruhkan nyawanya, tapi masih memikirkan perasaanku. Sepertinya pria ini nggak sejahat yang kelihatannya. Oh iya, Nyonya, Pak Pei menyuruhku kasih kartu ini ke kamu. Di kartu ini ada 1 miliar, kompensasi dari Pak Pei untuk kamu. Tolong diterima ya. Uang 1 miliar itu untuk nyawanya. Dia terima nggak? Terima. Bu Sang bilang, Nona Ning nggak nolak. Ambil kartunya langsung keluar. Wanita ini. Katanya nggak bakal jual harga diri. Ternyata cuma pengen duit lebih. Shifu kecil, tolong izinkan aku ketemu. Master Xuan Yuan sebentar saja. Master Xuanyuan kami ini, dewa hidup loh. Kamu yang dia temui tiap hari kekayaannya ratusan miliar. Kamu cuma mahasiswa miskin yang gak punya nama dan pengaruh. Pakai apa mau ketemu Master Xuanyuan kami? Pergi sana, jangan kotori ambang pintu kami. Pak Pei, kenapa istrimu gak ke kampus, malah ke sini? Shifu kecil, aku benar-benar datang untuk memohon. Aku punya uang persembahan 1 miliar. Pak Pei, lihat ini. Wanita ini main apa lagi? Suruh dia masuk. Satu miliar, Nona Ning, kamu mau minta apa? Minta kesuksesan, kekayaan, keselamatan, atau minta jodoh? Aku mau minta keselamatan untuk suamiku. Meskipun aku dan suamiku bukan suami istri yang sebenarnya, tapi dia banyak membantuku. Aku sangat berterima kasih. Aku dengar dia banyak musibah, sering sakit-sakitan. Jadi uang persembahan 1 miliar ini, aku mau minta dia sehat dan selamat. Nasib baik dan buruk ada di tanganmu, kenapa minta dari luar? Asal kamu dan dia menjalani takdir sebagai suami istri, pasti dia akan dilindungi sehat dan selamat. Terima kasih, Master. Aku ngerti, aku pasti berusaha keras menyelamatkannya. Nasib baik dan buruk ada di tanganmu, kenapa minta dari luar? Asal kamu dan dia menjalani takdir sebagai suami istri, pasti dia akan dilindungi sehat dan selamat. Kata Master, penyakit Pak Pei ini hanya bisa disembuhkan dengan menyatukan diri dengan wanita bertubuh murni Yin. Jodoh suami istri bersatu dengan tubuh murni Yin. Hanya dengan menikah denganku, nyawa Pei Sichen bisa diselamatkan. Kalau begitu, apa aku harus coba dengannya? Coba apa? Bukan apa-apa. Cuma
Aku ada sesuatu. Ingin kuberikan padamu. Ini kudapat dari master. Katanya sangat manjur. Kalau suka, pakai. Kalau tidak, ya. Jadi, sumbangan 1 miliar ini, kuharap untuk keselamatan dan kesehatannya. Pak Pei, saya sedang memilih makam untuk Nyonya. Ada taman mawar, taman kaca piring, taman bunga mawar, dan lain-lain. Mau pilih yang mana untuk Nyonya? Kamu suka bunga apa? Hyacin. Iya, arti bunga hyacint adalah menyalakan api kehidupan. Memberi kehidupan baru bagi kekasih, juga melambangkan cinta yang memaafkan. Jadi kuharap, ia membawa kesehatan dan keberuntungan untukmu. Agar racun yangmu cepat sembuh. Tuan Pei, kamu tanya bunga kesukaanku. Apa mau memberiku hadiah? Pak Pei, untuk makam Nyonya. Sudah dipelai taman yang mana? Terserah. Tuan Pei, apa kamu mau memberiku bunga? Ah, Nyonya jago sekali masaknya. Aromanya sampai keluar. Mama Zhang, apa Tuan Pei mau pulang? Masakanku tinggal 5 menit lagi. Pak Pei baru telepon, menyuruhku bilang padamu. Kalau malam ini dia tidak pulang makan. Katanya mau menghadiri acara amal. Entah kapan baru pulang. Siap sibuk, Pak Pei selalu lupa makan malam. Kali ini pasti sakit mak kambuh lagi. Pak Pei. Apa mak Anda kambuh lagi? Bagaimana kalau saya belikan makanan dan obat? Kenapa Nyonya datang? Tuan Pei, ini sup tulang dengan ubi dan lili serta lotus, bisa meredakan sakit mak. Juga membantu mengeluarkan racun yang dalam tubuhmu. Tuan Pei, kalau begitu saya tidak ganggu kerjamu. Pulanglah lebih awal. Wah, Pak Pei. Bintang tamu khusus tiba-tiba cedera, tidak bisa tampil menyanyi. Bukannya jam 8 tepat ada bintang yang menyanyi? Ini sudah hampir jam 9, kok belum mulai juga? Iya nih, gimana sih? Grup Pei ini gimana sih? Cuma suruh kita nunggu di sini doang? Acara amal malam ini masih jadi apa enggak? Kalau nggak mulai juga, kami bakal mundur massal, keluar dari asosiasi. Mundur. Ini kan penipuan? Betul, kami juga mau keluar. Mundur. Tuan Pei, para tamu VIP sudah mulai mendesak. Tapi sekarang sama sekali nggak ketemu penyanyi pengganti yang bisa naik panggung. Kalau mereka semua mundur, grup Pei kita akan menghadapi kerugian 300 juta. Kalau gitu, cari terus. Baik. Nggak ketemu penyanyi. Gimana ini? Bagaimana kalau aku coba naik panggung? Tuan Pei sudah banyak bantu aku sebelumnya. Aku harus bantu dia sekali ini. Kok tiba-tiba gelap?
Siapa itu? Wah, cantik banget. Astaga, ini penyanyi mana? Kayak bidadari turun dari langit. Luar biasa cantiknya. Suaranya bagus, orangnya juga cantik. Kalau seumur hidup bisa menikah dengan bidadari kayak gini, mati pun jadi. Tuan Pei, itu istri Tuan. Nggak nyangka istri Tuan dandan dikit, lebih cantik dari artis besar. Bagus, enak banget didengar. Bagus, bagus, enak banget, enak. Untukmu. Kamu nyanyinya bagus banget. Terima kasih. Ada pertimbangan untuk berkembang lebih lanjut? Mau coba di perusahaan kami? Pertimbangkan perusahaan kami. Gaji kami bagus. Enak banget didengar. Terima kasih. Nyanyiannya bagus, orangnya juga cantik. Tanda tangan dengan kami saja. 3 orang yang ngasih bunga tadi, katanya bos-bos bisnis besar. Kamu bilang si cantik di atas panggung itu, suka yang mana? Aku dengar, saat semua orang lagi ngobrol dan ketawa, kamu bakal tanpa sadar lihat orang yang kamu suka. Nanti dia lihat siapa. Berarti dia suka siapa. Tuan Pei. Tuan Pei. Tuan Pei. Tuan Pei. Tuan Pei, kamu gimana? Tuan Pei. Tuan Pei. Tuan Pei. Han Chuan. Tuan Pei, penyakitmu nggak bisa ditunda lagi, harus segera menyempurnakan pernikahan dengan Nona Ning. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Masih 3 hari lagi. Itu adalah ulang tahun ke-30-mu. Tuan Pei, Nona Ning hanyalah seorang mahasiswa biasa saja. Kamu adalah orang terkaya dengan harta miliaran, mana yang lebih penting? Pasti kamu sudah tahu dalam hatimu. Kamu dan Ning 11. Takdirnya hanya bisa menyisakan 1 orang. Tuan Pei ya. Kamu pilih sendiri. Halo Tuan Pei, bagaimana kabarmu? Kondisi tubuhmu sudah membaik? Bagaimana kalau kamu kirimkan alamat rumah sakitnya? Aku akan bersiap-siap dan pergi merawatmu. Tidak perlu, besok aku pulang ke rumah. Bagus sekali. Kalau begitu aku. Delapan 18 Juni. Bukankah itu besok? Besok adalah ulang tahun Tuan Pei. Bujang, Tuan Pei bilang besok dia keluar dari rumah sakit. Kebetulan juga ulang tahun ke-30-nya, bagaimana kalau kita siapkan lebih dulu, beri kejutan ulang tahun untuknya. Nyonya, jangan sembarangan bicara ya, di kediaman Pei kami. Paling tabu merayakan ulang tahun. Karena Tuan Pei, sejak lahir sudah memiliki tubuh murniang. Dukun bilang dia sangat mungkin tidak bisa hidup melewati usia 30 tahun. Jadi, Tuan Pei dari kecil sampai besar, tidak berani merayakan ulang tahun. Takut setiap tahun bertambah, hidupnya berkurang setahun. 30 tahun. Kalau besok, bukankah itu batas waktu terakhir? Ayah. Nyonya, Tuan Pei sudah memperlakukanmu dengan baik. Kamu jangan sampai mengecewakannya ya.
Tuan Pei, hari ini kamu harus menyempurnakan pernikahan dengan Nona Ning, meskipun ini akan membahayakan nyawa Nona Ning, tapi ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Tuan Pei. Selamat ulang tahun, cepat ucapkan permohonan. Masih 3 hari lagi, itu adalah ulang tahun ke-30-mu. Kekanak-kanakan. Tuan Pei, jangan marah. Aku tahu kamu tidak suka merayakan ulang tahun. Tapi mengucapkan permohonan di ulang tahun itu sangat manjur. Kalau kamu tidak mau mengucapkan, aku akan mengucapkan untukmu. Semoga Tuan Pei Si Chen selalu sehat, selalu tersenyum, bahagia dan sempurna. Panjang umur. Itu Tuan Pei. Aku juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Bagaimana kalau kamu sendiri yang buka? Tuan Pei. Setelah malam ini, keinginanku akan terwujud. Kamu bisa bahagia dan sehat di setiap ulang tahunmu. Jika hanya dengan cara ini nyawamu bisa diselamatkan, maka aku Anda dan Ning 11 ditakdirkan hanya satu yang bisa bertahan. Kakek Pei, Anda sendiri yang pilih. Siapa yang izinkan kamu panggil aku begitu? Tuan Pei. Kakek Pei, Nona Xia Ziqiao datang. Bersikeras ingin bertemu Anda. Tuan Pei, bukankah malam ini kita akan? Aku tidak mood. Kak Si Chen, setahun tidak bertemu, rindu aku tidak. Akhirnya aku lulus dan kembali ke sisimu. Ibu Sang. Mulai sekarang, orang luar dilarang masuk ke rumah Pei. Ya, Kakek Pei. Orang luar. Kak Si Chen, bagaimana aku bisa dianggap orang luar? Aku pulang lebih cepat demi kamu. Kamu, Nona Xia. Kakek Pei tidak mau bertemu Anda. Lebih baik pulang saja. Apa maksudnya Kak Si Chen tidak mau bertemu aku? Kenapa tiba-tiba? Karena Kakek Pei, dia sudah menikah. APA? Menikah? Kakek Pei, kondisi Anda sangat kritis. Aku hanya bisa sementara mempertahankan nyawa Anda. Bukankah Anda setuju untuk bersama Nona Ning? Kenapa berubah pikiran lagi? Cari cara. Aku ingin Ning 11 tetap hidup setelah bersama. Kakek Pei. Setelah bersama,
Nona Ning pasti mati. Bagaimana mungkin? Aku tidak tanya mungkin atau tidak. Aku mau kamu cari cara agar dia tetap hidup. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Apa katamu? Istri Kak Si Chen sekarang adalah mahasiswa miskin yang dia bantu. Ayah, bukannya itu Ning 11. Ini sudah tersebar di rumah tua. S.I. Chen menikahi istri yang tidak pantas. Muka S.I. Chen hampir habis dipermalukan. Tapi Kak Si Chen, kenapa bisa suka tipe seperti itu? Dan cepat sekali, langsung menikah dengannya. Siapa tahu Pei Si Chen? Ada hobi aneh. Mungkin suka dengan dia. Bau miskin itu ya. Wanita itu sama sekali nggak cocok sama si Chen. Oh ya, Chen. Menantu baru ini belum datang ke rumah tua buat sungkem ya? Kenapa kita nggak panggil aja dia ke sini? Biar kita ajarin dia aturan keluarga Pei. Karena Pei Si Chen udah punya orang yang disukai, ya aku nggak perlu lagi tinggal di keluarga Pei. Mending malam ini langsung dinikahin. Besok pagi langsung cerai. Biar nggak ganggu dia sama jodoh aslinya. Kalau malam ini langsung, itu loh. Nggak tahu ya ada nggak di rumah. Sama ukurannya. Ya ambil yang paling kecil. Halo. Hello, Ningshi ya? Aku ibu tiri Pei Si Chen. Atau mertuamu. Karena kalian udah nikah. Menurut aturan keluarga Pei kami, kamu sebagai menantu baru harus datang. Sungkem ke para sesepuh keluarga Pei. Lokasi rumah tua keluarga PI dari mertua. Ini tempatnya ya. Kamu istri baru Si Chen. Ningshi ya? Aku ibu tiri Pei Si Chen. Secara aturan, kamu harus panggil aku mertua. Halo mertua, aku. Istri Si Chen. Oke, silakan masuk. Kamu istri Si Chen ya? Halo, namaku Xia Zhiqiao. Dari kecil tumbuh bareng Si Chen. Oh ternyata dia Xia Zhiqiao. Teman kecil Pei Si Chen. Karena kamu udah nikah sama Si Chen, berarti kita satu keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Kalian cium nggak? Dari mana bau miskin gini? Kayaknya bau tai babi. Bau banget? Iya nih. Bau apa sih? IH. Aku nggak cium apa-apa. Setiap hari di kandang babi, yang nggak kerasa. Udah kebiasaan ciumnya. Udahlah, nggak peduli kamu ngurus babi atau kambing. Sekarang kan istri baru Si Chen. Nah, menurut aturan keluarga PI, kamu sebagai menantu baru harus sajiin teh ke kami para sesepuh satu persatu. Baik, mertua. Kamu pembawa sial, baru masuk rumah udah main lempar-lempar. Apa maksudmu mau bikin keluarga PI jadi berantakan? Nggak, itu soalnya airnya terlalu panas. Air panas? Itu artinya keluarga PI kita bakal makin makmur, bisnis lancar. Masa ya? Kamu mau bikin keluarga PI bangkrut? Seisi rumah mati mengenaskan? Aku. Maaf, Ibu. Aku salah.
Pak Pei. Istri mana? Pak Pei nggak tahu? Istri bapak tadi. Dipanggil orang rumah tua. Katanya mau ketemu menantu baru yang bapak nikahin. Rumah tua? Ibu, silakan minum teh. Teh nggak usah. Ini. Hadiah sambutan dari keluarga Pei buat kamu. Coba deh. Terima kasih, Ibu. Tanganmu kayaknya kepanasan ya. Biar aku bantu pasangin. Jangan gerak. Kencengin. Nona Sia, aku nggak punya lubang telinga. Antingnya nggak usah dipasangin deh. Masa ya nggak? Kalau nggak dipasang, bukannya ngecewain. Niat baik semua orang? Laju pula. Ini 3 emas yang harus dipakai semua menantu. Keluarga PI pas masuk. Kamu nggak bisa nolak. Jangan, kalian jangan gini. NK, kamu yang kuat, si Pat. Aku yang urus. Ribut apa lagi? Masa makan malam belum siap? Siap, ayah. Jorok banget. Nangis apaan? Masak sana. Ayah sudah bangun. Karena semua udah siap, yuk kita mulai sekarang. Kakak si Jen, pas banget dateng. Duduk sini. Istriku mana? Istri kamu, si kampungan itu, di dapur bareng pelayan. Siapa yang lakukan ini? Aku dong. Aku kan ibu mertuanya. Suruh menantu baru bawain teh, salah APA? Salahnya dia sendiri aja, cupu banget, ngasih teh. Aja gelasnya nggak bisa pegang bener. Soalnya airnya terlalu panas, aku jadi. Suka minum teh? Baiklah. Kalau begitu, biar kamu minum sampai puas. Apa-apaan ini? Kalian mau apa? Lepaskan. Kamu gila apa? Demi sepatu jelek ini, berani melawan ibu kita. Lepaskan. Kalian berani memberontak. Ibu cuma suruh dia menyajikan teh. Kenapa? Aku tadi bahkan tangan sendiri menindik telinganya. Aku memang mau kasih tahu dia, meski sudah menikah ke keluarga Pei. Bukan berarti dia jadi nyonya rumah di sini. Enak, Pei si Chen, lepaskan aku. enak. Pei si Chen, anak durhaka,
Cepat lepaskan. Lihat perbuatan kekau yang kamu lakukan. Pei, apapun yang dia lakukan. Dia tetap cucu keluarga Pei, kamu sebagai kepala keluarga. Malah biarkan perempuan licik dari gunung ini menginjak-injak kepala keluarga Pei. Benar? YR kami, dia satu-satunya penerus keluarga Pei. Kamu kepala keluarga Pei, terus kenapa? Lihat tubuh lemahmu, berapa hari lagi kamu bisa hidup? Setelah kamu mati, aset keluarga Pei miliaran. Semua akan dikelola oleh YR kami. Kakek, nenek. Pei Xichen juga keturunan keluarga Pei. Kalian tidak boleh pilih kasih seperti ini. Lagi pula, penyakit Pak Pei sudah ada obatnya. Aku akan. Kalian sudah mengakui aku sebagai kepala keluarga Pei. Tapi kenapa tidak mengizinkan nyonya kepala keluarga makan di meja? Nyonya kepala keluarga APA, birang miskin seperti dia, tidak pantas menjadi menantu keluarga Pei. Apalagi pantas duduk di meja keluarga Pei. Hai. Transfer saham paman. Ke atas nama istriku, Ning 11. Pei Xichen, kamu gila ya? Ini pamanmu sendiri. Transfer saham ibu tiriku. Ke atas nama istriku, Ning 11. Hey Sichin kamu, pemberontak. Kamu berani menggerbangkan orang luar, terbalik langit dan bumi. Transfer saham kakekku. Juga ke atas nama istriku, Ning 11. Kamu, Ayah, kakek. Sekarang, dia bukan hanya nyonya kepala keluarga Pei. Dia juga pemegang saham terbesar grup Pei. Apakah dia sekarang memenuhi syarat untuk duduk makan bersama meja? Baiklah, duduk dan makan saja. Aku tidak mau makan lagi. Ayo kita pulang. Oke. Balikan meja ini. Kamu Pei Sichin. Kamu mau membalikan meja hanya untuk orang luar? Kamu mau menghancurkan keluarga Pei kan? Apa kalian semua tuli? Istriku bilang, dia tidak mau makan hari ini. Balikan meja. Siap, Tuan Pei. siapa yang berani? Aku lihat siapa yang berani. Pei Sichin bejingin ini. Dia bahkan berani tidak menghormati aku, kakeknya, hanya untuk seorang wanita. Guru, kali ini aku datang kemari. Ini bertanya, apakah ada cara untuk menyembuhkan racun alpha yang diderita Sichin? Tuan Pei, aku baru saja mau memberitahumu. Penyakit Tuan Pei bisa disembuhkan. Benar-benar. Apakah kamu sudah menemukan tubuh yin murni itu? Tubuh yin murni itu adalah istri yang baru saja dinikahi Tuan Pei. Ning Shi. APA. Ning Shi? Ning 11 adalah kakak Xichen. Tubuh yin murni yang selalu dia cari selama ini. Zikiao, kenapa kamu juga datang ke sini? Kakek Pei, sama seperti kamu, aku juga khawatir. Dengan racun alpha yang diderita kakak Xichen. Jadi aku datang menemui guru Xuanyuan. Aku suruh kamu cari cara, agar dia harus hidup. Jika tidak, kamu tahu apa akibatnya. Hanya saja, Tuan Pei yang selama ini berkepala batu. Malah jatuh cinta dengan wanita itu. Sekarang dia lebih mau menanggung risiko nyawa daripada mau melakukan hubungan pernikahan dengan Ning 11. Tuan Pei sakit. Sayang, patuh ya. Tuan Pei. Sebenarnya hari ini, kamu tidak perlu bertengkar dengan keluargamu. Hanya untukku. Lagi pula, pernikahan kita akan segera berakhir. Lalu bagaimana jika aku tidak mau mengakhirinya? Apa maksudnya ini? Tuan Pei, Nyonya, kalian sudah pulang. Nyonya, pesan antar yang kamu pesan sudah sampai.
Surat perceraian. Kamu mau cerai denganku? Bukannya kamu yang bilang, setelah selesai, kita cerai? Makanya aku tanda tangani surat perceraian ini. Ukuran terkecil. Aku kan nggak tahu tentangmu. Kalau kamu rasa nggak cocok, ya nggak usah dipakai. Nggak usah. Kamu mau punya anak denganku? Siapa yang mau punya anak sama kamu? Lagi pula, si Nona Sia, teman kecilmu itu. Bukannya kamu suka dia? Apa teman kecil? Apa Nona Sia? Kalau aku suka dia, udah lama aku nikahin dia. Nggak perlu nunggu sampai sekarang. Kalau di hatimu nggak ada orang lain, kenapa waktu itu kamu ninggalin aku pergi? Yin dan yang murni ini memang saling bertolak belakang. Apalagi racun yang di tubuhmu terlalu kuat. Kalau digabungkan, pasti akan sangat merusak tubuh Ning 11. Ringannya cacat, beratnya bisa mati. Saat ini, Master Xuanyuan belum menemukan cara untuk menyelamatkan Ning 11. Untuk sementara, jangan beritahu dia bahwa dia akan mati kalau tidur denganku. Nanti setelah lukamu sembuh, aku pasti akan menghukummu. Tuan Pei, Master Shen Yuan Datang. Katanya ada urusan mendesak kari Tuan. Aku ada urusan dulu. Kamu istirahat yang baik. Tuan Pei. Nama obat ini pil kembali jiwa. Berikan pada nyonya sebelum berhubungan. Bisa menstabilkan 3 jiwa dan 7 roh nyonya. Bahkan jika terkena benturan yin-yang, nyawanya tidak akan terancam. Kamu yakin pakai obat ini bisa selamatkan nyawa Ning 11? Aku punya satu cara, Master. Nanti kamu kasih si Chen obat palsu. Bilang aja itu bisa selamatkan nyawa Ning 11. Biarkan mereka tidur bersama dulu. Setelah tidur bersama, Ning 11 mati. Penyakit si Chen juga sembuh. Dia mau menyesal pun, sudah terlambat. Kalau dilakukan begitu, takutnya Tuan Pei akan bunuh aku. Cekat APA? Asal bisa sembuhkan penyakit si Chen, wanita itu mati aja nggak apa-apa. Betul, sudah diputuskan begitu. Kalau si Chen menanyakan, bilang saja ini ideku. Sungguh, asal minum pil huihan ini. Nyonya pasti akan selamat. Tuan Pei, jarum perpanjang nyawa yang kuberikan, tak lama lagi akan hilang khasiatnya. Urusan Tuan dan Nyonya tidur bersama, benar-benar tak bisa ditunda lagi. Bagus sekali, dengan obat penyelamat nyawa ini. Aku dan Ning 11 pasti bisa selamat. Apa rencana hari ini? Ada acara penghargaan di fakultas, seharusnya selesai sore. Apa ini? Ini pil jamu khusus untukmu, untuk menyehatkan ginjal dan menambahin. Agar kita. Tuan Pei. Mengapa kau begitu baik padaku? Bukankah kita sudah sepakat? Hanya sekali, lalu bercerai? Kau salah ingat, yang ku mau bukan hanya sekali. Yang ku mau adalah setiap kali. Aku mau malam ini. Itu. Aku masih harus ke kampus. Sampai nanti malam. APA. Yang selama ini dicari Pei Si Chen. Tak heran Pei si Chen selalu melindungi si kampungan itu. Ternyata dia butuh dia untuk perpanjang nyawa. Kalau tak mati, harta keluarga Pei tak akan jatuh ke tangan kita. Tidak boleh, mereka berdua harus mati. Proyek ini hanya bisa kuberi 40%. Terima atau tidak? Ya, tentu saja. Silakan, Bos Pei. Kerja sama yang menyenangkan, Bos Pei.
Bos Pei, kami pamit dulu. Ada apa? Serangan racun yang kali ini kok begitu ganas? Hei Xiao, aku sudah taruh obat buat perangsang yang di menu Pei Si Chen. Tak sampai setengah jam. Dia pasti akan terkena serangan racun yang mematikan. Kebetulan Ning 11 hari ini ikut acara penghargaan. Meski tahu, pasti tak akan sempat kembali. Hari ini Pei Si Chen pasti mati. Ayo pergi. Pergi ambil mayatnya. Halo, Tuan Pei. Klub Kota Jiang. Segera kirim orang ke sini. Wah, Reiken Yang Tuan Pei campbell lagi. Tidak, harus beritahu Nyonya. Selanjutnya, siswa yang naik panggung untuk menerima medali kreativitas adalah Li Meng, Wang Jia, Ning Xi. Nyonya, cepat angkat teleponnya. Selamat, teman-teman. Terima kasih. Siswa Ning 11 yang mana? Di sini. Cepat naik panggung ambil pialanya. Nyonya kok malah mematikan teleponnya? Halo. Cari beberapa yang jago, ikut aku. Kejar. Berhenti. Selamat ya. Kejar case ini. Aku di ruangan VIP lantai 2. Cepetan, cepat. Selamat, hebat sekali. Nyonya, Tuan Pei kambuh, cepat ke klub Kota Jiang. Tuan Pei, kamu gimana? Aku segera sampai. Jangan datang, ini berbahaya. Tunggu aku. Jangan sampai dia menyelamatkan Pei Si Chen. Habiskan dia. Aduh. Wah, Ningsi. Kamu berani datang sendiri mati-matian. Pei, apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Aku sarankan kamu biarkan aku selamatkan Pei Si Chen. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian. Kamu masih tertutup mata. Yang mau bunuh kamu bukan aku, tapi suamimu yang sangat kamu cintai. Pei Si Chen. Apa maksudmu? Kamu benar-benar tidak tahu ya? Ya, mana berani Pei Si Chen. Katakan yang sebenarnya padamu. Aku yang jadi orang jahat, aku kasih tahu. Begitu kamu ditiduri Pei Si Chen, maka kamu akan segera serang, sayap. Bu, Tuan Pei ada di kamar tamu lantai 2. Cepat ke sana selamatkan dia. Salah hitung, untungnya aku siapkan rencana cadangan. Pei Si Chen, kau tunggu saja.
Tuan Pei, aku datang. Ning 11. Tuan Pei, kamu sudah baik kan? Belum. Kalau begitu, kamu mau sekarang. Sekarang masih panggil aku Tuan Pei? Kalau begitu, suamiku. Jangan panggil dulu. Nanti saja panggil. Lenganmu terluka. Parah? Luka kecil, nggak apa-apa. Lukanya gampang infeksi. Cepat pergi obati dulu. Tapi, kamu sekarang. Racun yang kali ini kumatnya terlalu ganas, takut aku sakiti kamu. Seharusnya aku masih bisa tahan, dengar kata ya. Cepat pergi. Ning 11, kamu mau tahu kebenarannya? Yang mau bunuh kamu bukan aku, tapi suami yang kamu cintai. Yang murni dan yin murni ini, dari sananya, sudah saling tolak. Apalagi racun yang di tubuhmu terlalu kuat, kalau bersatu, pasti bakal merusak tubuh Ning 11 parah. Ringan cacat, berat mati. Atur urusan terakhir. Ini kata Pei Sichen. Kalau begitu, berikan padanya. Atur urusan terakhir. Kamu jangan kira. Pei Sichen beneran cinta sama kamu? Semua yang dia lakukan cuma mau ambil nyawamu doang. Aku ada sesuatu mau kasih ke kamu. Ternyata, semua ini jebakan Pei Sichen. Dan aku malah percaya. Ning 11. Pei Sichen. Lepas. Apa kamu dari dulu sudah tahu? Kalau aku tidur sama kamu, aku bakal mati? Iya, aku tahu. Kekek. Tak disangka bocah Pei Yi itu berani berbuat jahat pada kepala keluarga. Sudah aku kirim ke penjara atas perintah kakek. Semua sesuai dengan pengaturan Anda. Bagaimana kabar si Jen? Untungnya, Nyonya tiba tepat waktu. Sekarang, Tuan Pei seharusnya sudah bersama Nyonya. Kali ini, penyakit Tuan Pei pasti bisa disembuhkan. Bagus. Akhirnya dia bisa melepaskan wanita itu. Kamu, pergilah ke wanita bernama Ning 11 itu. Untuck Menguru's jenazahnya. APA. Menguru's jenazah? Master Xian Yuan. Bukankah Anda bilang, Anda memberi Tuan Pei sebotol obat? Katanya kalau pakai ini, setila nayonya dan Tuan Pei malam pertama. Tidak akan ada bahaya mengancam nyawa? Obat itu palsu. Saya yang menyuruh Master Xuan Yuan memberikannya padanya. Dia seorang presiden grup PI yang terhormat.
Tidak boleh kehilangan nyawa hanya karena seorang wanita. Di dunia ini, sama sekali tidak ada obat yang bisa menyelamatkan Ning 11. Mulai hari ini, nyawaku adalah milikmu, istriku. Tidak baik, Tuan PI. Pil kebangkitan ITU palsu. Itu tipuan Master Xuanyuan untuk Anda. Mereka bilang sama sekali tidak ada obat yang bisa menyelamatkan Nyonya. Apa katamu? Obatnya palsu? Ya, ini diakui langsung oleh Tuan Tua. Kalau Anda malam pertama dengan Nyonya, Nyonya pasti mati. Ning 11. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Maaf, Tuan PI. Fungsi jantung dan paru-paru Nyonya PI rusak parah. Kami sudah berusaha maksimal. Ning 11. Kami tidak berobat lagi. Kita pulang, ya? Aku akan membawamu pulang sekarang. Tuan Pei, tubuh Anda baru saja pulih. Jangan terlalu emosi. Kak Si Chen, kamu baik-baik saja? Ning 11 mana? Jenazah Ning 11 sudah dibawa ibunya untuk dimakamkan. Ning 11, aku akan menjemputnya kembali. Membawanya pulang. Kak Si Chen, Ning 11 sudah meninggal. Sekalipun kamu pergi sekarang, kenyataannya tidak akan berubah. Dan lagi, Ibu Ning 11 bilang, kamu tidak boleh menghadiri pemakaman Ning 11. Dia bilang, jangan kotori jalan reinkarnasi Ning 11. Lagi pula, bukankah kamu sudah tahu akhirnya akan seperti ini? Ning 11 sudah meninggal, tapi penyakitmu sudah sembuh. Sekarang kita bisa bersama selamanya. Pergi. Tuan Pei, tentang kepergian Nyonya, saya sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Menurut pengakuan Guru Xuanyuan, Nona Xia yang membujuknya menggunakan obat palsu untuk menipu Anda, yang akhirnya menyebabkan kepergian Nyonya. Kamu. Bukan begitu, Kak Si Chen, semua yang kulakukan ini, semua karena aku mencintaimu. Aku tidak bisa hanya diam melihat. Kamu rela menyerahkan nyawa hanya untuk perempuan murahan Ning 11 itu.
Tuan Pei, silahkan lihat. Bagaimana sebaiknya kita menghukum Nona Xia? Apa kamu masih butuh aku ajari? Baik, saya akan segera membereskannya. Kak Si Chen, aku melakukan semua ini karena terlalu mencintaimu. Maafkan aku, Kak Si Chen. Ini semua salah ibu, kalau bukan karena ibu butuh diobati. Kamu tidak akan menikah dengan Pei Si Chen. Iblis itu. Dan tidak akan jadi seperti sekarang ini. Ning 11. Sudah 7 tahun. Hidupku sangat menyakitkan, kenapa kamu selalu tidak mau muncul di mimpiku untuk bertemu denganku? Kamu pasti sangat membenciku kan? Gantungan kunci keselamatan ini yang kamu minta untukku saat itu. Minta agar aku selamat dan sehat. Minta agar aku panjang umur. Sekarang aku kembalikan ini padamu. Aku hanya memohon padamu. Hanya mohon kamu muncul di mimpiku, bertemu denganku sekali saja. Kalau kita gali ginseng liar 1 hari lagi, uangnya akan cukup buat Xiao-Xiao kita. Bayar uang sekolah taman kanak-kanak. Xiao-Xiao tidak mau masuk TK. Xiao-Xiao mau menabung untuk mengobati mata ibu. Nanti ibu bisa melihat Xiao-Xiao kan? Xiao-Xiao sayang, masuk TK dulu ya. Nak. Ibu sudah terbiasa sejak lama. Bu, di mana ayah? Kenapa ayah tidak peduli dengan kita? Bagaimana kalau Xiao-Xiao cari ayah? Buat mengobati mata ibu? Dokter, tolong periksa putri saya cepat. Kenapa matanya tidak bisa melihat apa-apa? Pasien menderita kekurangan Qi dan darah, ditambah lagi otaknya mengalami iskemia dan infark, yang menyebabkan kebutaan. Sayangnya, sangat sulit untuk disembuhkan. Apa ayah? Ayahmu sudah lama meninggal. Jangan pernah lagi menyebut ayah di depan ibu. Baik, ibu. Aku tidak akan menyebutnya lagi, jangan marah. Baik, ayo kita pergi. Berhenti, berhenti. Berhenti. Cepat. Nak, kondisi ibumu sekarang sangat kritis. Cepat panggil ayahmu untuk bayar biaya rawat inap. Aku akan berusaha mengumpulkan uang untuk membayar biaya rawat inap. Tolong selamatkan ibuku. Sepuluh, 12, 13. Kenapa orang di foto ini adalah ibu? Kenapa foto ibu ditempel di batu? Sepertinya ibu tidak pernah difoto. Bagaimana kalau foto ini kita robek dan berikan kepada ibu? Ini juga ibu? Giok ini? Kelihatannya sangat berharga. Bagaimana kalau kita jual saja? Untuk mengobati ibu.
3 menit. Temukan pencuri ini untukku. PY, rekaman CCTV kuburan sudah diambil. Setelah pemeriksaan ketat, teknisi kami sudah menemukan jejak gadis kecil ini di rekaman. Temukan dia untukku. Sayap. Hello, Ning Xiao Xiao. Jika biaya rawat inap ibumu tidak segera dilunasi, kami terpaksa menghentikan pengobatan. Aku segera ke rumah sakit, tolong selamatkan ibuku. Lebih cepat lagi. Sayap. Asalkan ini untuk bayar biaya rawat inap, nyawa ibu akan selamat. Serahkan. Paman ini menakutkan sekali. Jangan sekali-kali memberikan barang ini kepadanya. Kalau tidak, ibu tidak akan punya uang untuk berobat. Tidak kuberikan, ini barangku. Aku masih perlu ini untuk menyelamatkan ibu. Berikan kepada ibumu. Ternyata ibumu yang menyuruhmu mencuri, ya? Aku ulangi sekali lagi. Serahkan barangnya. Tidak kuserahkan. Ini memang barang ibuku, aku tidak mencuri. Jika kamu benar-benar menginginkannya, ya, kamu harus membayarku. Asalkan dia mau membayar, penyakit ibu bisa diobati. Dasar anak nakal, mencuri barang Tuan Pei kami. Malah memeras Tuan Pei balik, di mana orang tuamu? Suruh orang tuamu keluar sini. Kalianlah yang mencuri barangku, malah tidak mau bayar aku. Kalau kamu tidak mau bayar, aku akan hancurkan benda ini. Keluarkan barangnya. Foto ini tidak bisa kuberikan, ini ibuku. Tuan Pei, anak ini kemungkinan besar anggota gang penipuan. Meskipun dia sudah merusak peninggalan nyonya. Tapi kamu sebagai figur publik, lebih baik hindari. Masalah yang tidak perlu. Ibu jangan takut, Xiao Xiao akan segera bawa kamu ke rumah sakit lain. Xiao Xiao pasti akan sembuhkan kamu. Bibi tolong selamatkan ibuku. Ini loh keluarga yang sudah menyinggung Tuan Pei. Ayo cepat pergi, kalau sampai Tuan Pei tahu. Rumah sakit ini bisa bangkrut loh. Ayo cepat pergi. Dokter. Tidak ada satu rumah sakit pun di Jiangcheng yang mau terima ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Bukan kami tidak mau menyembuhkan ibumu. Memang karena kamu sudah menyinggung Tuan Pei. Jadi sekarang seluruh rumah sakit di Jiangchape tidak berani terima kalian. Tapi ibuku sudah koma beberapa hari. Kalau tidak segera diselamatkan dia akan mati. Kalau mau kami menyembuhkan ibumu boleh saja. Tapi kamu harus dapatkan surat pengampunan. Yang gak canda cenggani langsung oleh Tuan Pei. Aku cuma beri kamu waktu setengah jam. Kalau tidak dapatkan surat pengampunan itu, maka ibumu hanya bisa pasrah pada nasib. Terima kasih dokter. Aku akan segera cari Pak itu untuk tanda tangan surat pengampunan. Silakan pergi. Tuan Pei, sepertinya itu gadis kecil yang mencuri barang tadi. Yuk kita lihat. Ibu.
Ning 11. Ini benar-benar kamu. Dokter. Cepat, selamatkan nyonya saya. Di mana orangnya? Ayo. Baik. Ibu. Pasien baru saja keluar dari bahaya, sekarang masih lemah. Ditambah lagi dia kekurangan gizi dalam waktu lama, menyebabkan kerugian ki dan darah yang parah. Butanya dia punya hubungan besar dengan hal ini. Sekarang harus dirawat di rumah sakit dan diobati secara bertahap. Mama, kamu harus bangun. Ning 11. Syukurlah kamu tidak mati. Xiao. Kamu umur berapa? Ayahmu di mana? Aku 6 tahun. Aku tidak punya ayah. Kapan ulang tahunmu? Tanggal 19 Maret. Pertemuan aku dengan Ning 11 dulu. Itu bulan Juni 7 tahun lalu. Jangan-jangan, Xiao adalah putri aku dan Ning 11. Xiao. Putriku sayang. Aku ayahmu. Xiao. Mama, akhirnya kamu sadar. Sayang, Mama sudah baik. Ayah yang bayar biaya rawat inap. Xiao sudah ketemu ayah. Ning Xiao. Sudah berapa kali Mama bilang, jangan sebut-sebut ayah. Ayahmu sudah lama mati. Kalau kamu berani lagi sebut ayah di depan Mama akan. Mama, aku salah. Aku tidak akan sebut ayah lagi, Mama. Xiao jangan takut, pegang ini. Xiao, kata dokter, Mama butuh observasi dan pengobatan jangka panjang. Kamu harus sekolah. Sambil jaga Mama. Ayah sangat sedih. Jadi, bolehkah ayah minta, kasih ayah kesempatan untuk jaga kamu? Dan Mama. Xiao sih setuju, tapi Mama kayaknya benci banget sama ayah. Xiao takut Mama marah kalau tahu. Kakak, mau daftar ikut acara kencan? Sandi jatuh hati. Peserta bisa dapat hadiah Rp1.000, loh. Oke, aku mau daftar. Aku juga daftar. Rawat inap kali ini habis banyak uang. Gimana biaya sekolah Xiao? Gak apa-apa, Mama. Xiao akan kerja keras nabung. Kakak, sendirian ngurus anak? Mamaku juga single. Wah, bagus. Kakak, tertarik daftar. Ikut Sandi jatuh hati, kami? Cukup ikut saja. Langsung dapat hadiah Rp1.000. Dengan uang Rp1.000 ini, Xiao bisa sekolah. Ikut aku. Selamat datang di Kode Hati Berdebar. Sekarang mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah peserta wanita pertama hari ini untuk tampil di panggung. Bagus. Pyuken. Ini. Halo semua, saya peserta wanita nomor 1, Ning 11. Bagaimana caranya? Untuk mendekati Ning 11? Halo semua, saya peserta wanita nomor 1, Ning 11. Acara apa ini? Oh, ini acara kencan buta, namanya Kode Hati Berdebar.
Sedang siaran langsung global. Kencan buta? Kenapa bawa tongkat penuntun? Jangan je buta? Kalau buta sih sudah. Kenapa bawa anak lagi? Buta kok mau kencan buta? Bukan cuma merugikan orang? Iya, janda bawa anak. Siapa yang mau? Pasti sial. Nona Ning 11 memang janda. Dan punya anak, tapi dia sangat antusias menjalani hidup. Anaknya juga sangat berbakti. Ini acara kencan, bukan tempat sampah. Cepat turun saja. Ayah. Siapa tahu kenapa dia bercerai? Demi biaya sekolah Xiao Xiao, aku harus tahan. Jangan hina ibuku. Cepat pergi bawa ibumu yang buta itu. Iya, cepat pergi. Cepat pergi. Turun. Turun. Karena tidak ada peserta pria yang mau menggandeng Nona Ning. Sayangnya, Nona Ning, kamu. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Astaga, siapa yang menyalakan lampu untuk Nona Ning? Siapa itu? Ning 11 yang seperti itu pun ada yang mau? Iya, siapa sih? Saya Pa? Ayah. Pei, Nona Ning 11, halo. Saya dari Xiao Cheng. Lusun. Tuan Lu, halo. Saya tidak hanya janda, tapi juga punya anak perempuan. Kalau kamu menyesal, saya bisa. Saya, Lusun, bersedia menggandeng Nona Ning 11. Apakah ini diatur oleh kru acara? Untuk efek acara. selamat kepada Tuan Lu dan Nona Ning atas kesuksesan jodohnya. Semoga kalian bahagia dan langgeng sampai tua. Tuan Lu, setelah acara selesai, tugas kita. Apakah sudah selesai? Nona Ning. Tugas apa? Aku serius datang untuk mencari jodoh. Bukankah kamu juga setuju? Untuk menjalin hubungan denganku? Aku pikir itu diatur oleh kru acara. Maaf, Tuan Lu. Aku belum siap. Sepertinya aku tidak bisa. Tapi, kita sudah menerima dana bulan madu. Sebesar 100.000 dari kru acara. Kalau sekarang mengumumkan gagal menjalin hubungan, harus bayar denda 10 kali lipat. Apa? 10 kali lipat? Mama, Xiao Xiao mau sekolah. Xiao Xiao nggak mau bayar denda. Tapi, Nona Ning, aku sungguh-sungguh ingin bersamamu. Tolong pertimbangkan aku juga, ya? tapi, demi biaya sekolah Xiao Xiao, aku terpaksa mencoba dekat dengan pria ini. Oh ya? Kru acara juga bilang perlu merekam kehidupan bulan madu kita. Sepertinya, kita harus tinggal bersama. Ning 11 Xiao Xiao. Mulai sekarang, ini rumah kita. Tolong tunjukkan kamar-kamarnya. Baik. Ayo. Aku ada sesuatu untukmu. Giok ini. Dengan gembok penjaga Pei Si Chen yang kuberikan, Ning 11. maaf, Tuan Lu. Aku salah kamar. Maaf, Tuan Lu. Aku keluar dulu. Nona Ning. Pinggangmu cedera. Biar aku periksa. Nggak usah, Tuan Lu. Tuan Lu, kamu
Pinggangmu sudah lebam. Harus cepat diobati. Kalau ditunda, bisa harus ke rumah sakit. Nona Ning. Apa? Kamu selama ini sendirian membesarkan Xiao Xiao? Di mana mantan suamimu? Maaf, Tuan Lu, saya tidak ingin membicarakannya. Saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin, mohon berikan saya satu kesempatan untuk merawatmu dan Xiao Xiao. Maaf, Tuan Lu, soal pernikahan. Saya sudah tidak ada minat sama sekali. Tuan Lu, obatnya belum diolesi dengan benar ya? Kenapa semua yang ada di sini terasa sangat akrab? Oh tidak, aku tidak set alarm tadi malam. Apakah aku bangun kesiangan? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Kamu sudah bangun? Tenang saja. Aku sudah mengantar Xiao Xiao ke sekolah. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Lu. Tidak merepotkan. Silakan sarapan dulu. Biarkan aku yang menyuapimu. Tuan Lu, tidak perlu repot-repot. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu merepotkanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Tuan Pei, mata Nyonya bisa diobati. Tuan Pei, ini dari dokter spesialis mata, yang dibuat khusus untuk Nyonya. Obat yang membantu memulihkan penglihatan Nyonya. Kata dokter, jika diminum secara rutin, penglihatan Nyonya akan segera pulih kembali. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan sebut ayah. Kamu tidak punya ayah, ayahmu sudah mati lama. Jika penglihatan Ning 11 pulih, pasti dia tidak ingin bertemu saya lagi. Pasti dia akan pergi bersama Xiao Xiao. Maafkan keegoisan saya. Tapi saya benar-benar tidak bisa kehilanganmu lagi. Halo? Apa? Xiao Xiao dipukul orang di sekolah? Paman, tadi kamu sangat keren. Jika kamu benar-benar ayahku, nanti tidak ada orang yang berani menindas aku dan ibu lagi kan? Selama ibumu setuju. Paman kapan saja mau menjadi ayah Xiao Xiao. Bu, tadi paman sudah membantu kita. Bagaimana cara aku membalas budi pamannya? Xiao Xiao sayang, pergi kerjakan PR dulu ya. Kalau gitu, Xiao Xiao tidak mengganggu ayah dan ibu ya. Tuan Lu, hari ini. Terima kasih sudah melindungi aku dan Xiao Xiao. Aku bahkan tidak tahu cara berterima kasih padamu. Jangan, Tuan Lu. Kita begini, apa tidak terlalu cepat? Ning 11, aku sungguh-sungguh ingin bertanggung jawab padamu. Berikan aku kesempatan untuk merawatmu dan Xiao Xiao. Boleh? Pria ini lembut dan bertanggung jawab. Berbeda dengan Asia itu. Sama sekali berbeda. Haruskah aku, demi Xiao Xiao, mencoba untuk berinteraksi dengannya? Pria ini, mulutnya bilang lembut. Tapi nyatanya sama saja menyusahkan orang.
Apa yang terjadi? Apakah mataku akan segera pulih? Mama, cepat bangun. Papa bilang mau kasih kejutan untuk Mama. Baik. Mama, ini. Semangat, Papa. Ning 11, maukah kamu menikah denganku? Tuan Lu, aku Pei Si Chen. Kenapa kamu? Ning 11. Kamu bisa melihat? Dengarkan aku. Kamu sudah menyakitiku sekali. Belum cukup. Mau menyakitiku untuk kedua kalinya? Kamu harus melihat aku mati dengan matamu sendiri baru puas, ya? Bukan. Aku tidak bermaksud. Ning 11. Dengarkan penjelasanku. 7 tahun lalu, aku benar-benar tidak tahu kamu akan mati. Tidak tahu? Kamu bahkan sudah mengatur urusan terakhirku. Masa kamu tidak tahu? Aku. Ini gembok keselamatan yang kupersembahkan untukmu dengan berlutut. Tapi uang yang dipakai adalah uang tebusan nyawaku. Ning 11. Tahan, Ning 11. Cepat! Keluarga tangga di luar saja. Tuan Pei, tenang dulu. Tuan Pei, Kalau istriku tidak bisa diselamatkan, seluruh rumah sakit ini akan kubinasakan. Tuan Pei, Aku tidak boleh kehilangan dia lagi. Anda tenang dulu. Harus segera dioperasi ganti jantung. Operasi ganti jantung? Sedarurat ini, di mana cari donor jantung yang cocok? Pakai milikku. Tuan Pei, Nona Ning 11 setelah keluar dari rumah sakit. Harus ingat nutrisi dan istirahat, jangan emosional. Ingat rutin ke rumah sakit, periksa kondisi jantung. Direktur, boleh tanya, siapa pendonor jantung untukku? Siapa? Saat itu kondisimu sangat kritis. Harus transplantasi jantung, untung rumah sakit kami. Ada donor yang cocok. Soal pendonor jantungnya. Rumah sakit harus merahasiakan identitas pendonor. Kamu selamat dari maut, pasti ada rezeki. Harap kamu bisa hidup baik-baik. Membawa harapan hidup dari pendonor. Mama, kita kesini buat APA? Mama, kenapa kita kesini? Katanya di sini doanya terkabul, jadi Mama mau ke sini. Beri doa untuk pendonor jantung yang baik hati. Dua tamu, mau berdoa? Ini pohon tua 100 tahun, doanya ampuh.
Pei Sichen, ini kan ayah? Mohon istri tercinta menemuiku dalam mimpi. Pei Sichen. Tulisan di sini, kok semuanya tulisan ayah? Kalian tanya tentang kakek Pei? Ini. Kakek Pei ke sini sudah 7 tahun lamanya. 2557 hari, tak pernah absen. Seluruh pohon ini, 2557 doa. Semua untuk mendiang istrinya. Hidup tak dihargai. Sudah mati baru alim, buat apa? Kalau begitu, kakek Pei benar-benar difitnah. Dulu, kakek Pei selalu ke gunung kami. Cari Master Xuanyuan berobat. Karena kakek Pei tubuh murni yang tak bisa hidup lebih dari 30 tahun. Lalu dia menikahi seorang istri, mau pakai nyawa istrinya. Untuk menukar nyawanya sendiri. Tapi yang tak seharusnya, dia jatuh cinta pada istri barunya. Meski saat sakit, sakitnya tak tertahankan. Meski tahu umurnya tak lama lagi, tapi dari awal sampai akhir. Tak tega lukai istrinya sedikit pun. Tapi kemudian, ayahnya keluarga Pei. Agar kakek Pei bisa hidup. Lalu cari Master Xuanyuan. Buat resep obat palsu. Bohong ke kakek Pei, katanya kalau Nyonya Pei minum obat ini. Lakukan hubungan suami istri. Bisa selamatkan nyawa. Begitulah. Membunuh istri Tuan Pei, karena kecelakaan ini. Tuan Pei bahkan mengirim seluruh keluarga Pei ke penjara. Sayangnya, Tuan Pei datang ke sini memohon selama 7 tahun penuh. Tapi Nyonya Pei tetap tidak mau muncul dalam mimpinya. Mungkin terlalu membencinya. Ibu, aku sudah tulis, bantu ikatkan ya. Ayah ibu selalu bersama. Pei Sichen.